Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidak kopi. Diskusi dadakan kondisi sepi. Oke. Baiklah, hari ini kita kedatangan narasumber yang tampan dan rupawan. Terima kasih. Dr. Abi Puwira Dani. Iya, Betul, Dok? betul. Betul. Oke. Iya. Hari ini, Dok, kita akan berdiskusi tentang gondongan atau mams. Gonong. Oke. Oke. Baiknya host pantun dulu, Dok. Siap, silakan. Siap. Oke. Pak Tatang memberi ubi, Cakep. ubi dimakan pakai terasi. Cakep. Selamat datang, Dr. Abi, di podcast kita hari ini. Terima kasih. Iya. Oke. Baik, Dok, kita kembali ke diskusi kita hari ini tentang gondongan atau mams. Oke. Pengen tahu, Dok, apa sih, Dok, pengertian gondongan atau mams itu sendiri? Oke, jadi kita ngomongin gondongan hari ini, Bang, ya. Oke, siap. Ya. Sebenarnya kita udah pada tahu ya, gondongan itu apa. Iya. Cuman masyarakat masih banyak yang khawatir ya. Jadi apa itu sebenarnya ya? Iya. Jadi sebenarnya gondongan itu, Bang Iman, itu merupakan suatu infeksi ya, yang menginfeksi kelenjar yang ada di kelenjar ludah kita. Itulah kenapa ketika terinfeksi virus itu, nama virusnya paramyxovirus ya, Iya. dia membuat pipi itu menjadi bengkak. Umumnya pada virus, infeksi virus. Iya. Oke, seperti itu, Bang Iman. Iya. Jadi terus ya, Dok, pertanyaan kedua, Dok, ya. Apa sih penyebab dan gejalanya, Dok? Nah, penyebabnya Yang itu paling mendasar. yang paling umumnya itu infeksi virus, Bang Iman. Iya. Virusnya itu menyerang kelenjar parotis namanya. Oh. Kelenjar parotis itu adalah salah satu kelenjar getah bening. Iya. Nah, memang lokasinya itu berada di sekitar pipi sama ada di telinga. Makanya ketika dia infeksi, dia membuat respon bahwa dia harus mengaktifkan imunnya. Yang namanya tempat memproduksi imun, ketika dia aktif, dia akan bekerja lebih keras. Itulah mengapa ketika dia bekerja lebih keras, dia akan membesar. Nah, Dok, kita kan ini kan membahas tentang kelenjar nih. Yes. Kita kan kelenjarnya ada di ibaratnya di sini ya, di daerah leher, di ketiak sama di di selangkangan. Apakah virus itu tidak menyebar ke situ, Dok? Ke daerah itu? Oke, tergantung kondisinya ya. Sebenarnya yang namanya virus itu bisa sembuh sendiri, Bang, ya. Namun ada kondisi ketika anak, biasanya pada anak-anak itu imunnya lagi lemah, maka virus gampang masuk. Oh iya. Nah, umumnya gondongan itu di kelenjar getah bening yang ada di sini, di pipi. Kelenjar parotis, kelenjar ludah di sini. Nah, namun bisa aja dia menyebar ketika itu imunnya tidak membaik. Dia bisa menyebar ke ketiak, ke yang paling ekstrim itu bisa menyebar kalau laki-laki ke testisnya, jadi infeksi testis ya, orkitis. Kalau perempuan bisa ke ini ovarium, ke kandung telurnya. Itu paling parah kalau misalnya lemah imunnya ya, tidak ada perbaikan, dia bisa menyerang salap otak, meningitis paling parah. Jadi makanya ini memang sering dianggap remeh, tapi ketika tidak ditangani dengan baik ini bisa menyebabkan ini ya, komplikasi yang lebih serius. Gitu. Bentar, Dok, ya. Pertanyaan ketiga apa nih, Dok? Nggak kebaca nih, bentar, Dok, ya. Apakah gondong itu menular, Dok? Bagaimana cara penularannya, Dok? Menular ya. Memang sifatnya menular, yang namanya infeksi virus. Penularannya paling sering itu droplet ya, kalau bahasa kerennya. Bahasa kampungnya droplet ya. Atau kena ludah gitu. Iya. Makanya dia biasanya seringnya tuh munculnya wabah. Jadi satu kena biasanya sekitarnya kena gitu. Seringnya gitu. Apakah misalnya pasien itu meludah, gitu, enggak gitu? Itu aneh ya. Aneh. Gua sakitnya, enggak mungkin kayak gitu ya. Ya, paling ya itu biasanya pada anak-anak yang memang belum divaksin. Tapi kebanyakan memang lewat air ludah apa gimana? Apa lewat udara bisa, Dok? Ya, kemungkinan ya, bisa aja. Mana akses virus yang gampang lewat ya itulah dia. Antara air ludah, udara yang sekitar ya bisa. Gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana, Dok, cara pengobatannya, Dok? Nah, ini unik. Itu unik. Ini kan suatu infeksi virus ya. Tubuh manusia itu punya sistem imun yang bisa membunuh virus. Jadi sebenarnya ketika terinfeksi gondongan ini, pasien bisa sembuh sendiri dalam kurun waktu seminggu sampai 2 minggu, bisa sembuh sendiri tanpa pengobatan. Cuman yang kita takutkan ketika tidak diobati itu kan komplikasinya. Jadi ada baiknya kita tetap obati dengan terapi suportif namanya. Kita pemberian vitamin supaya imunnya lebih kuat.
Jadi masa inkubasi penularan itu berapa lama, Dok? Iya. Dari sampai dia penyembuhan Sampai itu? penyembuhan Iya. ya. Biasanya dia inkubasinya 5 sampai 12 hari ya. Terus dia muncul gejala ya sembuhnya kurang lebih seminggu sampai 2 minggu tergantung imun pasiennya gimana. Kalau misalnya bagus ya bisa lebih cepat. Kalau misalnya dia ada gangguan imun ya, pada pasien-pasien yang punya kondisi penyakit penyerta ya itu imunnya terganggu bisa lebih lama. Oke. Gitu. Kita istirahat dulu, Dok ya. Oke. Minum. Sidak kopi. Sidak kopi. Iya. Diskusi dadakan Kondisi sepi. Mantap. 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 Yuk. Mantapnya. Mantapnya. Segar ya. Oke, Dok. Lanjut ya, Dok ya. Lanjut boleh. Pertanyaan berikutnya. Ya. Siapa yang paling rentan terkena gondongan atau MAPS ini, Dok? Oke, ini pertanyaan bagus sekali ya. Mengingat ya. Iya. Mengingat bahwa ibu-ibu tuh sering khawatir ya. Iya. Jadi yang paling rentan itu adalah anak-anak terutama yang dimana anak-anak ini imunnya belum terbentuk sempurna, jadi gampang sakit. Ya. Kemudian anak-anak kelompok yang belum divaksin itu sangat rentan sekali ya terkena penyakit ini. Dewasa pun bisa, cuman yang paling sering anak-anak. Seperti itu Bang Iman. Kalau untuk di lansianya, Dok? Lansia mungkin bisa kena. Bisa. Apalagi pada kondisi lansia yang punya penyakit penyerta yang membuat imunnya turun seperti diabetes ya. Itu sangat mungkin. Nah, tidak menutup kemungkinan juga orang dewasa yang aktif seperti kita juga kena gitu. Tergantung kondisi kita waktu itu gimana. Karena kita nggak tahu di mana virusnya menyebar. Iya, kalau nasibnya kena ya kena. Itu Bang Iman. Oke, Dok. Iya. Pertanyaan selanjutnya, Dok ya. Oke. Kita kan orang awam tuh biasa di masyarakat itu kalau terkena gondongan atau MAPS itu biasanya memakai itu, Dok. Belau. Tahu belau, Dok? Yang warna ungu tuh ya. Yang warna biru, Dok. Biru. Blue ya. Blue yang biasa itu. Itu gimana, Dok, menurut dokter? Itu untuk penyembuhan apa untuk gimana, Dok, itu? Jadi kita harus tahu dulu tuh kandungan belau itu apa sebenarnya. Iya. Ternyata di belau itu ada kandungan sodium sitrat. Iya. Yang dimana biasa untuk digunakan untuk memutihkan pakaian. Iya. Ya. Jadi apa hubungannya dengan gondongan ya? Iya. Sebenarnya tidak ada manfaatnya. Ya. Tapi rumor beredar bahwa menggunakan belau itu untuk mengurangi nyeri. Nah, jadi jawabannya tidak ya, tidak mengurangi nyeri. Untuk mengurangi nyerinya itu bisa menggunakan obat-obat anti nyeri gitu ya, seperti itu Bang. Jadi belau itu di masyarakat itu termasuk salah, Dok? Termasuk mitos atau fakta itu, Dok? Tidak ada yang menyalahkan tapi tidak ada manfaatnya juga. Iya. Oke, Dok, hari ini perbincangan yang sangat mantap, Dok ya hari ini. Untuk kata-kata hari ini, Dok. Kata-kata hari ini ya. Oke, jadi sebenarnya ya gondongan ini bisa dicegah dengan vaksin. Iya. Jadi ibu-ibu sekalian yang punya anak yang belum divaksin, cegahlah dengan vaksin. Gitu. Mantap. Baik, Dok, host juga ada pantun lagi, Dok. Boleh. Penutup, Dok. Ya, silakan. Pohon jambu buahnya lebat. Cakep. Buahnya jatuh di teras Pak Mamat. Asik. Kalau tubuh kita sehat, siap. Hidup kita akan menjadi nikmat. Nah. Oke, Dok, sampai di sini dulu. Kami hanya berusaha mengedukasi. Selanjutnya, sehat itu tergantung kita, sakit pun tergantung kita. Benar. Sidak kopi. Diskusi dadakan, kondisi sepi. Mantap. Cheers. Yes. Diskusi dadakan kondisi sepi. Yeah.